Adam Al-Hasna Wonosobo yang dimuliakan Allah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga sama mulianya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-ayah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Jamaah tahu ayat ini banyak sekali dipakai, bahkan sampai bisa merubah satu peradaban besar. Nun wal qalami wama yastur. Demi pena dan demi apa yang dituliskan oleh pena tersebut. Terus ayat yang terakhir saya baca di ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Satu ayat ini merubah banyak hal. Nanti ayat ini yang akan jadi panduan bahwa Nabi SAW paling luhur, paling mulia akhlaknya, termasuk mutiara di tengah samudra. Hadirin, mencari mutiara memang harus tengah samudra. Dia berani bertaruh nyawa, dia berani masuk ke samudra yang begitu dalamnya. Karena mutiara memang sungguh sangat berharga. Bukan ditaruh di tengah sawah, jarang nemu mutiara di tengah sawah, jarang. Rata-rata mutiara di tengah samudra yang luasnya bukan main. Apa yang dimaksud mutiara, apa yang dimaksud di tengah-tengah samudra, yang hari ini mau kita bahas tentang mutiara di setengah samudra adalah akhlak mulia di tengah fitnah akhir zaman. Akhlak yang mulia di tengah fitnah akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pembuka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, juga riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsar man yudkhilun au Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Jadi Rasulullah ditanya tentang apa ya Rasulullah sesuatu yang membuat manusia paling banyak masuk surga. Lalu Nabi pun menjawab, faqala Nabi
Taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua hal jamaah yang membuat manusia itu banyak masuk surga. Yang pertama, taqwallah, dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, dia berakhlak yang baik. Wa su'ila an aktsar ma yudkhilun nasan nar, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-famu wal farj. Dan Nabi juga ditanya, ya Rasulullah, tentang apa yang paling sering membuat manusia masuk neraka. Nabi pun menjawab dua yang paling sering membuat manusia di neraka. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Apa makna akhlak yang baik di sini? Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, orang yang baik bukanlah hanya dengan puasa di siang hari, bukan hanya dengan mendirikan sholat malam di waktu malam alias tahajudnya, atau melakukan kedua-duanya. Tapi orang yang baik adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan, menunaikan apa yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahi keistiqomahan di atasnya, dia orang yang baik. Disebut orang yang baik jamaah, itu bukan cuma sekedar sholat, puasa, tahajud, maksudnya sholat sunnah tentunya. Tapi orang yang baik disebutkan Umar bin Abdul Aziz, dia taat kepada apa yang Allah perintahkan, dia jauhi apa yang Allah larang, dan dia diberi keistiqomahan di atas kebaikan. Gak mudah loh jamaah. Quran surah Fussilat ayat 41. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah dengan ikrar aku hanya beriman kepada Allah, lalu mereka komitmen dengan ucapannya, malaikat turun untuk mereka, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih hati, dan untuk mereka adalah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik akhlaknya, selalu dijaga Allah untuk istiqomah sampai insya Allah wafat husnul khatimah. Jemaah yang dirahmati Allah, gak ada manusia jemaah punya akhlak baik kecuali manusia akan suka sama mereka. Tentu yang baik suka sama mereka. Kalau yang buruk akan selalu ada yang gak suka sama orang yang akhlaknya baik. Nah, Ishaq bin Rahuyah berkata tentang akhlak. Ishaq bin Rahuyah berkata tentang akhlak yang baik. Di antara bagian akhlak yang baik itu, di antaranya ada 5. Ini untuk jadi mutiara di tengah samudera dengan akhlak yang mulia di tengah zaman yang penuh fitnah. Ada 5. Yang pertama adalah bermuka ceria saat berjumpa dengan saudaranya. Yang pertama bermuka ceria saat jumpa dengan saudaranya. Bimakna, kata Nabi yang mulia, tabassamuka liwajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah terbaik yang engkau punya. Harus tahu jemaah, senyum kepada saudara kita itu mengundang sedekah, maka melempar sesungging senyum itu juga kebaikan untuk kita. Dan senyum itu kan nular. Sekali orang senyum pada orang lain itu senyum balik padanya, boleh jadi kita telah merubah suasana hatinya yang sebelumnya penuh dengan gelisah. Kita senyumkan dia, tiba-tiba hatinya luruh. Dan itu bagian daripada akhlak mulia yang hari ini jarang kita punyai, atau mohon maaf jarang didapatkan di tengah zaman seperti ini. Karena orang sibuk dengan dirinya masing-masing.
Akhirnya sama tetangga kanan kiri pun kadang nggak kenal siapa tetangganya. Padahal termasuk bagian daripada akhlak yang baik, dia bermuka ceria saat jumpa dengan saudara. Yang kedua, wa an la taqdab, kata Ishaq bin Rohuyah, dan mereka tidak mudah marah. Mereka tidak mudah marah. Ini diantara mutiara-mutiara terbaik. Terjaga emosionalnya, nggak mudah terluapkan. Mereka nggak mudah marah, kecuali di jalan Allah. Dulu di kajian As-Sofiyah, kalau nggak salah saya pernah cerita kisah ini, tapi kalau ada yang pernah dengar, anggap ulang aja jemaah, muraja. Dulu ada seseorang, dia non muslim, mendekat ke Nabi SAW. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Waktu itu Nabi lagi bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang, riwayat Muslim. Lalu kata Nabi SAW, ya udah segera Islam. Setelah itu ditanyakan, apa latar belakangnya masuk Islam? Apakah engkau hendak, ditanyakan oleh para sahabat, latar belakang masuk Islam apa? Apakah engkau hendak menerima ghanimah? Karena Nabi lagi bagi-bagi ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kata laki-laki ini, tidak wahai sahabat, aku masuk Islam, aku ingin seperti kalian yang begitu hebat, pemberani masuk ke dalam medan jihad, sampai kemudian terbunuh, terlempar tombak menembus jantungku, tembus sampai ke balik pundakku, atau anak panah mengenai jantungku tepat di dada, menembus hingga belakang, dan aku pun mati syahid karenanya. Itu yang aku cari, aku gak cari ghanimah. Karena di antara orang yang berhak mendapatkan zakat mal, harta ghanimah, di antaranya adalah mu'allaf, orang yang hatinya mu'allaf, baru lemah-lemahnya dan dia baru masuk Islam, dia dikasih sesuatu dari zakat mal, boleh. Oh baik kalau begitu. Nabi pun SAW gak lama dari beliau bersyahadat, dia pun mendapat perintah seruan jihad. Nabi nyuruh jihad sama kaum muslimin. Akhirnya ini orang salah satu yang ikut masuk paling berani ke medan jihad. Setelah debu-debu itu yang berterbangan kemudian turun, terlihat semua pasukan-pasukan kaum kufar kalah, tapi ada sebagian kaum muslimin yang meninggal di medan jihad. Lalu Nabi pun SAW mencari-cari di mana laki-laki yang tadi baru masuk Islam, belum sempat sholat, belum sempat dia sujud sama Allah, tapi keburu masuk ke medan jihad. Kemana laki-laki itu? Sahabat bilang, sebentar ya Rasulullah, kami bantu sisir ya Rasulullah. Disisir sama sahabat, dicari-cari di mana laki-laki itu. Terus sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, ini laki-laki yang tadi masuk Islam ya Rasulullah. Lalu terus Nabi pun mendekat, ahwa. Oh, ini yang tadi barusan masuk Islam itu. Kata sahabat, iya ya Rasulullah, ini dia ya Rasulullah. Terus Nabi pun SAW mengatakan, kalau engkau jujur dengan ucapanmu, Allah benarkan kejujuranmu. Dan siapa yang mau lihat ahli syurga, belum pernah sujud kepada Allah, belum pernah menunaikan sholat, tapi dia menjadi penghuni syurga, lihat laki-laki ini adalah penghuni syurganya Allah. Dia belum pernah sholat, laki-laki ini belum pernah sholat, laki-laki ini belum pernah sujud sama Allah, tapi karena jujurnya dalam hati dia ingin berjihad dan mati dalam keadaan syahid, persis Nabi berikan mati syahid. Kita sesuai prasangka kita kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Rasulullah, Allah berfirman, aku Allah akan sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangkanya baik sama Allah, dia akan dapatkan yang lebih baik daripada yang ia sangka. Dan selalu Allah kasih begitu. Maka 2023 ini jamaah, jadilah mutiara di tengah samudra. Artinya jangan jadi orang yang sering buruk sangka sama Allah. Mutiara indah berkilauan, dia selalu punya semangat yang indah kepada Allah, harapan baik tentang Allah selalu ada. Kebanyakan manusia mungkin dia mutung, Allah gak adil. Mana Allah gak mungkin bisa.
Allah nggak mungkin ini, nggak mungkin itu, nggak mungkin ini, nggak mungkin itu atas semua apa yang telah kita torehkan. Nggak boleh ada kalimat itu dari orang beriman, kecuali ia harus mengatakan Allah maha baik, Allah pasti memberi yang terbaik. Selalu begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara kebaikan adab, di antara kebaikan akhlak, bentuk-bentuk mutiara yang ada, Nabi bersabda, la taqdab, jangan engkau suka marah. Marah taruh di tempat yang benar, jadinya benar. Marah ditaruh di tempat yang keliru, jadinya keliru. Salah satu marah yang benar adalah di medan jihad. Itulah baru marah yang benar. Salah dua marah yang benar adalah ketika Allah dihina, itu baru benar. Ketika Al-Quran ditepikan, lalaikan, candakan, Al-Quran ini hanya jadi lelucon, dijadikan sendau gurau belaka, marah baru boleh. Rasulullah dihina, Rasulullah dijelek-jelekan, marah baru boleh. Tapi kalau marahnya di tempat yang kurang tepat, bukan termasuk bagian daripada keindahan akhlak manusia-manusia di akhir zaman. Yang keempat, yang ketiga, mohon maaf. Bagian dari akhlak yang mulia, gemar melakukan kebaikan. Badalul ma'ruf, orang yang suka melakukan kebaikan. Ini termasuk bagian dari mutiara-mutiara di tengah luasnya samudra. Yang limited edition itu orang yang gemar melakukan kebaikan. Gini ya jemaah, Rasulullah tuh pernah cerita, manusia bisa lebih mulia dari malaikat, karena kalau dia berbuat taat, dia melewati gangguan dari syahwat, hawa nafsunya. Dan manusia bisa lebih hina daripada binatang kalau dia memperturutkan hawa nafsunya. Orang mau berbuat, kata Nabi yang mulia, huffatun nar, neraka itu dilingkupi oleh sesuatu yang disukai manusia secara umum, disukai oleh syahwat. Sedangkan huffatul jannah bil makarih, kata Rasulullah. Sedangkan surga dihiasi dengan sesuatu yang dibenci sama syahwat. Jalan pintu masuk surga cenderung lebih mudah daripada masuk ke dalam nerakanya Allah. Coba jemaah, masuk ke kajian rata-rata gratis atau bayar? Gratis. Masuk ke tempat-tempat hiburan malam gratis atau bayar? Bayar. Coba hadirin jamaah yang dirahmati Allah dilihat. Kegemaran kegemaran kepada perbuatan baik itu akhir-akhir ini menjadi hal-hal yang langka. Lebih-lebih hal yang langka diapresiasi. Coba ada anak muda juara tilawatil Quran di Dubai, juara 2 internasional. Mana ada yang ngundang? Nggak ada yang ngundang. Kita tiba di zaman dimana yang diapresiasi adalah anak-anak muda yang mana qadarullah wa masya'a fa'al itu punya influence kurang baik di tengah-tengah umat. Boleh kita katakan minim prestasi. Dia banyak mendapat panggung sana dan sini. Anak-anak muda yang minim prestasi itu diundang, menjadi terkenal mereka hanya karena sensasi dia semata. Tapi anak-anak muda yang juara 2 musabaqah hifzil Quran, musabaqah tilawatil Quran tingkat Dubai internasional, lombanya di Dubai juara 2 sama juara 3, nggak dapat apresiasi. Inilah akhir zaman. Kita hidup di mana zaman ini begitu adanya. Makanya mencari mutiara di tengah lautan ini betul-betul sulit jemaah. Perjuangannya berat. Tapi di balik perjuangan ini kita tahu kalimat yang sering menggugah hati sahabat-sahabat Nabi. Kita tahu akhir perjuangan ini adalah kemenangan. Ujung perjuangan ini adalah apa? Kemenangan. Walaupun untuk melewati setiap episodenya terseok-seok, sulit. Ada anak hafizul Quran 30 juz
nggak ada pemberitaan. Tapi begitu ada satu anak dengan keunikan, padahal itu bukan prestasi yang patut dibanggakan, disebarluaskan. Ini ada figur contoh, nggak viral, tapi yang buruk malah viral di mana-mana. Zaman sudah berubah. Jemaah berkenan maju boleh jemaah, biar yang di luar bisa masuk. Maju di sini boleh hadir. Di soft yang berikutnya boleh. Jadi termasuk nomor yang ketiga, ini mutiara-mutiara di setengah samudera. Mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Hadirin, gak mudah ya berbuat baik. Selalu ada godaan, selalu ada gangguan. Tapi gak mudah lagi kalau kita berbuat jahat, karena perbuatan jahat akan dapat ganjarannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berbuat baik sekecil apapun Allah balas, berbuat buruk sekecil apapun Allah balas. Jangan kira setiap pemberian yang kita beri itu tanpa arti dan tanpa makna. Banyak orang terselamatkan karena pemberian kita yang menurut kita mungkin tak seberapa. Jangan kira ini hal ringan, tipis, sederhana yang namanya mikrofon dan speaker, lalu kita berikan untuk perjuangan di jalan Allah tanpa makna. Enggak. Banyak orang mampu mendengar dengan seksama, suaranya dengan jelas, karena salah satu alat ini jemaah. Jangan kira saat orang itu berderma dengan satu atau dua hal yang mungkin sering diremehkan manusia, seperti botol minuman yang kecil dan sederhana, itu sepele di mata Allah. Enggak, justru itu berat timbangan di sisi Allah. Waktu zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini salah seorang khalifah yang suka berbagi makanan, suka berderma. Nah, ternyata diturunkan kesukaan dermanya oleh masyarakat-masyarakatnya. Selalu mirip-mirip seperti itulah jemaah seorang pemimpin memberi teladan untuk rakyat-rakyatnya. Dan rakyatnya kadang banyak dia mengambil inspirasi dari pemimpin-pemimpinnya. Termasuk kita pun juga sama. Makin banyak kita ngambil ilmu dari pemimpin-pemimpin kita, makin besar pemimpin kita dapat pahalanya, dan makin besar kebaikan itu akan tersebar luas. Orang ketika sudah memimpin gak bisa lagi sama dalam bertindak seperti sebelum jadi pemimpin, karena semua sorotan pasang kamera tertuju padanya jemaah. Jamaah waktu sebelum jamaah punya anak sama ketika jamaah udah punya anak gak bisa bersikap sama seperti waktu zaman gadis dulu. Terserahlah, selebor aja, kotor aja, gak bisa. Karena sekarang ada anak yang melihat siapa ibuku. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi itu akhlaknya mulia banget. Nabi itu udah disorot sejak zaman masih muda beliau. Terkenal banget dari remajanya gak pernah neko-neko, dari masa dewasanya juga gak pernah macem-macem. Orangnya emang baik, baiknya tuh betulan baik. Jadi gak ada track record buruk. Apalagi Rasulullah tuh gemar banget berbuat baik, gemar banget nolong orang. Sampai ketika waktu zaman-zaman Nabi awal menerima wahyu, ketakutan kan Bunda Khadijah, ketakutan kan Rasulullah, ketakutan kalau ia akan mendapatkan sesuatu yang beliau gak inginkan. Lalu Bunda Khadijah menenangkan, wahai Muhammad suamiku sayang, engkau adalah laki-laki yang suka berderma, engkau adalah laki-laki yang suka menolong sesama, engkau adalah laki-laki yang kuat perangainya untuk selalu berbuat kebaikan. Gak mungkin Allah akan menghinakanmu, itu gak mungkin, mustahil. Maka dari situ jamaah kita tahu orang akhlaknya baik, akhlaknya mulia, Allah akan menolong mereka. Yang ketiga tadi apa? Gemar beramal salih. Ini mutiara-mutiara yang jarang. Gemar beramal salah banyak yang melakukan, tapi gemar beramal salih belum banyak. Apalagi nih jamaah, bentar lagi kan Ramadan ya. Berapa hari lagi kira-kira Ramadan aja nih? 2 bulan lebih sedikit lah ya kira-kira. Kan sebentar lagi Ramadan hadirin. Ada
yang harus dilakukan sebenarnya buat kita sebelum nanti kita jumpa sama yang namanya Ramadan. Salah satunya adalah warming up. Apa warming up? Pemanasan. Apa sih pemanasan? Pemanasan sholat, pemanasan baca Quran, pemanasan sedekah, pemanasan. Jangan, mohon izin, bukan meragukan, mohon maaf, jangan berharap Ramadan bisa khatamkan Al-Quran 1 kali minimal. Kalau dari sekarangnya aja kita sudah mulai malas-malasan membaca Al-Quran. Jangan harap. Bukan berarti melemahkan, enggak, sama sekali enggak. Tapi kan orang tuh bisa memproyeksikan anak ini akan hafal Al-Quran. Kalau apa? Kalau misalnya ia sudah terlihat hari-harinya waktunya habis bersama Al-Quran. Kan kelihatan anak ini akan jago, mahir bermain lato-lato. Kenapa? Karena tiap harinya main dengan lato-lato. Habis waktunya untuk hal itu. Kita bisa proyeksikan jemaah. Walaupun kepalanya benjol, walaupun tangannya sakit, tapi karena tiap hari tak 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 tak, dia bakal mahir. Itu namanya memproyeksikan. Bukan berarti menganggap meramal gitu, enggak sama sekali. Ramadan itu untuk jumpa sama Ramadan butuh warming up. Butuh yang namanya pemanasan. Pemanasan mulai sedekah dari sekarang, pemanasan mulai sholat dari sekarang, pemanasan untuk mulai puasa sunnah dari sekarang, pemanasan untuk mulai memberi dari sekarang, berderma dari sekarang, pemanasan yang baik-baik. Karena kan di antara mutiara di tengah samudera adalah mereka yang gemar berbuat kebaikan. Sampai-sampai sahabat tuh cerita gini, Rasulullah itu kalau sebelum Ramadan baik banget. Rasulullah tuh sebelum Ramadan baik banget. Begitu masuk Ramadan, kata sahabat, kana ajwa dan nas, adalah manusia terroyal dalam memberi, manusia yang paling suka dalam berderma, manusia yang kebaikannya nggak ada yang bisa menandinginya. Siapa? Rasulullah SAW. Apalagi kalau beliau masuk bulan Ramadan. Kata para sahabat, bahkan kami tahu kebaikan Nabi di bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus terus-terus saja. Coba aja keluar, ada angin sepoi-sepoi tiup kita. Kebaikan Nabi ketika Ramadan itu terus, dari mulai Nabi bangun sampai Nabi terlelap tidur, terus-terusan Nabi buat baik. Ada seorang nenek-nenek ditolong sama nenek. Ada seorang yang kekurangan dibantu sama Nabi. Nabi jadi orang kaya atau orang miskin? Nabi orang kaya atau orang miskin? Nabi orang kaya. Salah satu kekayaan Nabi setelah beliau usahanya sendiri, kekayaan berikutnya datang dari istrinya Nabi, namanya Bunda Khadijah. Itu wanita terkayanya kota Mekah. Jadi sebelum Nabi menikah udah kaya, maharnya aja 60 ekor unta, menikah sama Bunda Khadijah, orang kaya ditambah orang kaya. Tapi ingat ya jemaah, kekayaan itu tidak hanya Nabi tumpuk semata. Kekayaan itu tidak hanya Nabi genggam semata. Nabi nggak begini orang. Nabi orangnya suka memberi begini. Setiap kali ada yang membutuhkan, Nabi memberinya. Bahkan ada lucu kegiatan Ramadan, ada pasangan suami istri. Dia berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Terus dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya baru saja ya Rasulullah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Gimana nih ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya udah kamu memerdekakan budak ya. Duh nggak mampu ya Rasulullah, nggak punya harta saya ya Rasulullah. Ya udah kamu puasa 2 bulan berturut-turut ya. Ya Rasulullah, sebulan aja jebol, apalagi 2 bulan berturut-turut, nggak mampu ya Rasulullah. Ya udah kamu ngasih makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, seperti yang tadi di awal saya bilang, saya nggak punya uang. Ya udah tunggu sebentar ya. Rasul dari dalam rumah ngambil beberapa sak kurma, lalu terus diberikan kepada laki-laki itu. Terus Nabi bilang, ini 2 sak kurma bagi-bagikan kepada 60 orang fakir miskin. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, nggak ada yang lebih miskin di kampung saya kecuali saya.
Terus Nabi bilang, yaudah nih buat kamu aja lah. Laki-laki ini pun terus kemudian pulang. Itu baiknya Rasulullah. Tapi baiknya lihat orang. Gak semua orang kok Nabi bantu. Emang benar? Iya, ada kisahnya juga. Pemuda kuat fisiknya, bisa bekerja, datang minta-minta di hadapan Nabi. Dia pemuda kuat fisiknya, minta-minta di hadapan Nabi. Kata Nabi, sebentar, kamu punya sesuatu gak yang bisa dijual? Kayaknya gak ada. Enggak, pulang dulu. Kata Nabi, suruh pulang. Ya Rasulullah, saya nemu panci. Ya udah, sini pancinya. Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau beli panci ini? Ini laki-laki ini mau menjual pancinya. Berapa ya Rasulullah? 2 dirham. Ada yang bayar sahabat 2 dirham, 150.000. Panci bekas. Lalu Nabi pegang 2 dirham, 1 dirham itu 75 ribuan. Dia bilang, Nabi SAW bilang kepada dia, yang laki-laki tadi minta-minta pada awalnya, 1 dirham kamu pakai untuk membeli alat-alat bercocok tanam. 1 dirham kamu pakai untuk makan. Dan hiduplah kamu dengan dari modal 2 dirham ini. Akhirnya laki-laki ini hidup dari modal 2 dirham ini. Atau sebagaimana yang Nabi ceritakan. Artinya Nabi juga tahu jamaah, kapan harus berbuat baik, kapan harus menolong orang dengan cara menyadarkan, kamu tuh mampu loh. Jadi sebenarnya berbuat baik itu bukan cuma dengan sekedar kita membantu uang atau apa, enggak. Kadang kita nyadarkan orang bahwa dia mampu, itu juga berbuat baik. Kita nyadarin orang nih, jenengan mampu loh, bisa loh jenengan. Apalagi jenengan punya wifi kan di rumah, punya handphone, punya. Daripada handphone dipakai untuk hal-hal yang enggak, mending ikut aja yuk, handphonenya dipakai untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Gimana caranya? Reseller, jualin produknya sahabat kita, itu bisa kan? Kadang kita nyadarin orang itu bisa dengan bermacam cara. Nolong dia pun dengan cara kayak gitu bisa. Nolong orang dengan cara nyadarkan orang itu untuk dia mengerti, tidak boleh meminta-minta. Di Jakarta jamaah, itu dulu waktu zaman-zaman kami tinggal di sana, ada bajai. Bajai itu namanya kendaraan kayak roda 3, kayak gitu, bajai. Jamaah tahu lah. Ada satu waktu kami naik bajai di bilangan daerah Jakarta Selatan. Ketika turun, betapa kagetnya kami melihat abang bajainya tuh ternyata orang yang kakinya nggak ada. Kakinya tuh nggak ada. Jadi beliau turun dari bajai pakai tongkat atau kayak gitu, terus beliau turun. Kami kaget, masya Allah, orang mohon maaf kakinya buntung aja masih tetap mau usaha cari nafkah. Lah terus dia nginjeknya lewat mana? Kan pakai Vespa, giginya ada di sebelah kiri, jadi dia nggak pakai kaki. Remnya pun juga ada di tangan kanan dan remnya pun juga mungkin rem bisa ya di kaki kiri karena kaki kanannya yang nggak ada, sama rem di tangan kanan juga bisa. Tapi yang kami salut adalah kok ada ya orang itu penuh dengan kekurangan tapi tetap mau bisa luar biasa semangatnya. Ini mutiara-mutiara di tengah lautan jemaah. Karena kita ketemu zaman dimana orangnya ganteng, tampan rupawan wajahnya, pakaiannya parlente, necis, jam tangan, bermobil, apa-apa semuanya, ternyata itu hanya kamuflase belaka. Dia adalah seorang, mohon maaf, yang gak mau bekerja keras. Gak ada zaman Nabi begitu. Nabi cerita, kata Nabi gini, kamu masuk tuh ke dalam hutan. Riwayat Abu Daud. Ngapain ya Rasulullah? Cari kayu bakar di dalam lautan. Kalau udah ketemu ya Rasulullah, himpun dia lalu ikat pada satu tali yang kuat. Terus ya Rasulullah, pikulkan kayu bakar itu ke pundakmu. Terus pergi ke pasar, jual kayu bakar itu. Apa kata Nabi? Hasil jerih payah tangan sendiri lebih terhormat daripada meminta-minta. Jamaah coba buka sebuah kitab, salah satu mungkin judulnya adalah Gemilangnya Generasi di Zaman Lalu. Kita belajar nih gemilangnya generasi zaman lalu. Sampai kapan orang tua menafkahi generasi-generasi di zaman lalu yang saat gemilangnya kaum muslimin? Sampai usia berapa? Sampai berapa? Usia mana? Sampai usia balik orang tua menafkahi. Lepas balik gak dinafkahin. Bukan berarti gak sayang.
Tapi pada zaman itu, dan memang seperti itu kaum muslimin Islam itu memang jamaah hanya diwajibkan menafkahi sampai usia balik. Kalau balik dia belum bisa mencari uang sendiri dan dia masih minta sama orang tua, itu namanya sedekah, bukan kewajiban. Catat ya jamaah, bukan kewajiban kita mengkuliahkan anak. Balik, Islam itu mengajarkan kita bertanggung jawab nafkah anak itu cuma sampai balik. Balik usia berapa? Taruhlah 12 sampai 15. Berarti kalau kita tarik yang paling rendah SD, lulus SD. Kalau kita tarik yang 15 berarti lulus SMP. Lepas SMP, orang tua tuh gak wajib lagi menafkahi anak. Bahkan kata para ulama, kalau orang tua lepas daripada usia baliknya tetap menafkahi anak, itu hitungannya sedekah. Tapi zaman dulu kita punya sejarah. Anak-anak di mana waktu itu balik, mereka udah bisa mencari nafkah sendiri. Kemana mental-mental seperti itu? Bahkan sekarang lulus S1 umur 22 tahun bingung jemaah. Aku arep ngopo yo. Bahkan bukan lagi S1, mungkin tahun 2000-an sarjana itu mahal banget, dalam arti jarang banget yang bisa sarjana. Tapi tahun ini hampir semua sarjana. Dulu S2 tuh prestisius banget. Tahun 2011 tuh S2, wah S2. Sekarang S2 biasa banget. Ada banyak bahkan mohon maaf jamaah. Begitu lulus S2 pun dia ditanya mau ngapain habis ini? Gak tahu mau ngapain. Ada yang keliru dalam sistem pendidikan di tengah-tengah kita. Bahwa anak terlalu dilelo-lelo, dilena-lenakan sampai bahkan usia matangnya dia nggak ngerti harus berbuat apa. Kita nggak nutup mata, ini fakta lapangan. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur berapa? Umur 21 tahun. 21. Cek di Google, ketik sekarang kapan usia berapa Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng terhebat dunia. Umur 21 kan artinya semester 6 kuliah. Sekarang semester 6 kuliah update status. Kamu memang segalanya bagiku. Apa sih? Aku dan kamu seperti handphone dan wifi. Dekat kita akan selalu tersambung, jauh engkau akan mencari perangkat lain agar bisa terhubung. Apa sih? Kayaknya orang nikah gak sampai gitu-gitu banget deh. Ada yang orang nikah memuji istrinya, aduh sayang kepalaku pusing. Kenapa? Terlalu penuh mikirin kamu. Suami kita aja belum tentu muji kita kayak gitu jemaah. Makanya nih, ada apa sih? Kerangkanya nih di mana sih? Apa sih yang harus dibenarkan? Rasa-rasanya kalau kita benerin atap doang, tapi di sini tetap salah. Agak-agaknya kita nggak bisa dapat nih ruangan yang luas karena memang rotasi atau peletakan bata-batanya nih udah salah. Berarti kita harus mulai dari mana sih? Oh, harus mulai dari cakar ayamnya. Cakar ayamnya itu di mana? TK, PAUD, SD. Oh, oke. Berarti ayo kita benerin sistem pendidikannya nih mulai dari yang cakar ayamnya. Makanya jamaah, selalu ya jamaah, belajar, apresiasilah kebaikan supaya nanti yang tersebar itu kebaikan. Kita hidup zaman dimana yang sering diapresiasi, yang sering muncul ke permukaan itu bukan lagi kebaikan, tapi rata-rata adalah kemadharatan, keburukan yang sering muncul. Cuma dari beberapa kalimat viral, cuma karena satu dan lain hal viral. Padahal gak ada prestasi yang patut dibanggakan. Sehingga anak-anak muda kita punya framing, kalau mau viral berarti harus melakukan sesuatu yang konyol, sesuatu yang aneh. Padahal kan enggak. Sayyidina Abdullah bin Abbas dulu umurnya kecil banget jemaah. Cerita lagi jemaah. Umar bin Khattab tuh mau rapat alumni perang Badar. Isinya senior semua, umur 30 tahun lebih. Terus kemudian anak kecil gak boleh ikut. Umar bin Khattab masuk gandeng anak kecil umurnya 6 tahunan, kelas 1 SD.
Siapa beliau? Abdullah bin Abbas, ngumpul sama alumni perang Badar. Orang-orang nanya, wahai Umar, kenapa kamu bawa anak kecil? Katanya kemarin gak boleh bawa anak kecil. Kalau kamu bawa, walana abna, kata sahabat. Kami kan juga punya anak, kami harusnya juga boleh dong bawa anak-anak kami. Jawab Sayyidina Umar bin Khattab, ini anak yang satu ini beda. Anak yang satu ini aku bawa berilmu, beda dia sama yang lain. Dah, tes aja kalau nggak percaya. Bener dites dong sama Umar bin Khattab. Hei fulan, kamu tahu, wahai Abdullah bin Abbas, kamu tahu ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang pertolongan Allah, Allah pasti karuniakan kemenangan. Maksudnya apa? Sahabat ditanyain. Maksud kami ya kita bakal menang. Maksud kita ya Allah bakal nolong kita. Maksudnya pokoknya tentang tekstual ayat. Begitu ditanya sama Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang kamu fahami tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Wafatnya Rasulullah. Jawab anak kecil itu. Yang aku fahami bahwa Allah kalau sudah menolong dan Allah memberikan kemenangan, waktu Rasulullah sudah tidak lama lagi Rasul akan wafat. Tercengang semua orang-orang tua. Kok pola pandang, pola pikir ini beda banget ya? Inilah anak muda, eksis karena ilmunya, bukan karena sensasinya. Tulis di kolom komentar teman-teman. Eksisnya kita karena ilmu, bukan karena sensasi. Karena ilmu, bukan karena sensasi. Tadi ulangi, nomor 1, menjadi mutiara di tengah lautan dengan bermuka ceria saat bertemu saudaranya. Yang kedua, tidak mudah marah. Yang ketiga, suka atau gemar beramal solih. Masuk keempat sebelum nanti yang kelima. Yang keempat, mereka menahan diri dari yang tidak bermanfaat. Ini mereka nahan-nahan dari yang tidak bermanfaat. Mereka sukanya gitu, nahan diri dari yang gak ada faidahnya. Kalau jamaah melihat manfaat dari kegiatan yang jamaah lakukan, cepat terus istiqomahkan. Karena umur masing-masing amal tuh ada masa bosennya. Nanti jamaah akan ngerasain kayak gitu ya. Namanya masing-masing amal soleh itu kadang ada bosennya. Bosen itu datang sebagai penggoda aja. Kalau dalam ilmu syar'i namanya futur. Coba diulangi, futur. Iftar. Iftar sama futur sama beda? Kalau futur artinya malas beramal salih. Kalau iftar artinya buka puasa. Maka nanti kajian futur, berarti kajian malas beramal salih. Jadi kajiannya kajian iftar. Nanti bilangin ya jamaah sama takmir di masjid. Ini tentang bahasa biar benar aja. Maksudnya baik kok tahu. Kajian futur, kajian futur jelang buka. Yang tepat kan kajian iftar. Jadi kalau kita bagi-bagi takjil tuh ya bagi-bagi iftar. Dan ini lagi ya. Tadi kan nomor yang keempat itu dia menahan diri dari sesuatu yang gak ada manfaatnya. Berarti kalau ada manfaatnya dia berusaha untuk hadiri di tempat itu, di kawasan itu. Pokoknya ada manfaat, dia di sana aja. Ini termasuk jamaah. Ini Ramadan besok terbuka selebar-lebarnya di semua masjid. Di semua masjid terbuka selebar-lebarnya. Hadirin bisa memfasilitasi air untuk beliau. Kemarin kan saya cerita ya, di mana saya cerita yang tentang Umar bin Khattab buka puasa? Oh PB ya. Saya ulangin aja karena mungkin ada yang nggak dengar. Ini kisah masyhur banget. Dulu Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, jadi pemimpin, Umar tuh ngundang satu kota Madinah. Ibaratnya kalau sekarang Bupati Wonosobo ngundang satu rakyat Wonosobo untuk bukber di rumah bupati di alun-alun gitu. Datang jamaah satu kota Madinah datang. Ngapain? Bukber. Kenapa? Yang ngundang Umar bin Khattab khalifah. Ekspektasinya kan biasa dong. Namanya juga diundang sama raja, ekspektasinya banyak. Nanti lauknya ada unta, ada domba dan yang lainnya.
Tapi begitu azan dikumandangkan, mereka tuh cuma dikasih air putih doang. Lalu terus kemudian Sayyidina Umar berkata, wa ya ma'syaral Madinah, hei kaum muslimin kota Madinah, telah datang waktunya berbuka, segerakan kalian berbuka. Karena Nabi pernah bilang kan gitu, umatku akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Akhirnya berbuka. Setelah minum beberapa teguk dari yang disediakan, mereka saling berbisik, bentar lagi kali makanannya keluar. Kaget mereka begitu Umar berdiri. Umar mengatakan, kaum muslimin pulang kalian semua karena buka puasa sama Umar sudah selesai. Hah? Buka puasa tapi cuma dengan air putih. Tapi ingat, waktu Umar memimpin rakyatnya secerdas Ali bin Abi Thalib, sebijaksana Utsman bin Affan dan sahabat yang lainnya. Jadi gak ada celaan kepada Umar. Umar gak dicela, "Opo iki ramu tuh," gak ada celaan kayak gitu. Yang ada cerdasnya Umar, pujian malah. Cerdasnya Umar, lah kok dipuji? Bukain cuma gitu doang, dipuji karena cerdasnya Umar bin Khattab. Dia punya jabatan dan dia tunggangi jabatan itu untuk dapat pahala puasa Ramadan kita semua satu kota Madinah. Allahu Akbar. Hari ini kita bisa melakukan seperti yang Umar bin Khattab lakukan. Gimana caranya? Mulai dengan membelikan air mineral, galonan atau botolan atau gelasan. Belikan. Buka puasain 48 orang, bukan dengan uang 480.000 atau bukan dengan uang 1 juta 2 juta, tapi membuka puasakan 48 orang cukup beli air mineral 1 kardus seharga sekitar 25 ribuan, ada yang kurang ada yang lebih. Dengan uang sesederhana itu yang insya Allah kita mampu terjangkau, kita bisa buka puasain banyak orang nih. Maka nanti coba dikeker masjid mana yang aktif, masjid mana yang romannya akan membludak dan banyak jamaahnya, atau mungkin gak banyak jamaahnya tapi running Ramadannya itu konsisten, support jamaah. Kenapa sih? Karena kita kan juga harus ngeker dalam beramal. Rasulullah yang ngajarin kan. Kata Nabi yang mulia, afsyus salam wa it'amut ta'am. Kamu sebarin salam dan kamu bagi-bagi makanan. Tapi kan ada lafadz khas, ada lafadz khususnya. La ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Kata Rasulullah, ya kalau bisa pas bagi-bagi makanan jangan prioritaskan illa kecuali taqiyya, orang-orang yang bertakwa yang kamu prioritaskan. Artinya mengeker itu mengamati, terus apa lagi? Seleksi. Oh ya, menyeleksi, mengamati mana yang kira-kira kalau saya drop air ke sana, ini air saya bakal powerful banget dimanfaatkan. Harus. Nabi bilang afsyus salam, sebarin salam, it'amut ta'am, bagi-bagi makanan. Tapi jangan lupa Nabi juga bersabda, la ta'kul ta'am, kan sama-sama ta'am kan? It'amut ta'am, bagi-bagi makanan. La, jangan, ta'kul, ada yang memakan ta'am, makananmu, illa, kecuali taqiyya, orang yang bertakwa. Maksudnya Nabi nyuruh kita skala prioritas dibangun. Nabi nyuruh kita membangun seleksi terbaik. Di mana masjid yang nanti akan banyak kegiatan? Oh, di sana. Saya di sana prioritasnya. Di mana masjid yang akan hidup, di sana saya akan kalau bisa cari yang terdekat dulu. Jadi ibu tinggal di mana ibunda? Seribit, masya Allah. Ibu di Masjid Al-Muttaqin Seribit, itu banyak sekali kegiatan. Ibunda di mana tinggalnya? Sidojoyo, di Sidojoyo apalagi Ramadan rame banget. Ibu di Rawopeni dekat Tosari banyak juga. Bunda Ayunda di mana tinggalnya? Kongsi, insya Allah juga banyak. Hadirin, coba lihat circle terdekat dulu. Udah terdekat, coba lihat lagi di mana nih yang akan potensial banget nih, akan bermanfaat. Karena tadi ciri-ciri mutiara di tengah samudra diantaranya adalah mereka yang gemar beramal saleh. Dan kegemaran orang untuk beramal saleh itu beda-beda, nggak harus sama. Ada yang sukanya bagi-bagi air, ada yang sukanya bersihin masjid, ada yang sukanya bagi-bagi makanan, ada yang sukanya bagi-bagi beras, ada yang sukanya nasi box, ada yang sukanya khusus Jumat doang, ada yang sukanya tiap hari, ada yang sukanya nanti Ramadan punya banyak kreativitas dalam beramal. Salah satunya kalau mau yang agak-agak murah ya kasih kecap bango
Nah, saya punya uang Ustadz cuma 5.000, tapi saya pengen amalnya tuh dapat semuanya. Beliin apa? Kecap Bang. Ntar pas buka, Assalamualaikum Bu, ayo Bu sambil dimakan nih kecapnya. Setetes. Kita kan harus kreatif dalam bersedekah, jemaah. Kreatif dalam bersedekah kan boleh. Yang penting jangan ngece. Kebanyakan nauzubillah, astagfirullah. Dan ini sudut pandang yang suka ngece orang beramal ya. Kadang orang tuh ngece gini. Alah, sedekah gitu doang, kecap doang. Jangan diece, kecap doang tuh boleh jadi mahal di sisi Allah jemaah. Nabi kan udah cerita. Kata Nabi yang mulia, ada 1 dirham 70.000 mengalahkan 700.000 dirham, mengalahkan 7 miliar. Kok bisa 70.000 ngalahin 7 miliar? Kata Nabi yang mulia. Sahabat nanya, ya Rasulullah kok bisa sih? Kok bisa sedirham ngalahin sedekah yang 100.000 dirham? Kan kacamata manusia bilang 100.000 dirham paling besar. Kata Nabi, yang 1 dirham tuh cuma punya uang 2 dirham. Yang 7 miliar punya uang sekian ratus miliar. Atau bahasa lainnya adalah kayak gitu kurang lebih. Artinya jangan sepelein orang sedekah. Kadang kita nih miskin apresiasi, sukanya ngolok-ngolok, susah melihat orang senang, senangnya melihat orang susah. Ada orang datang bawa kecap. Apa ini? Nyumbang kok kecap doang. Jangan diremehin jamaah. Boleh jadi itu yang Allah terima sebagai amal salih buat dia. Ada yang datang cuma bawa doa doang. Bu, datang bawa takjil ya. Iya, saya datang bawa doa aja lah. Gak apa-apa sekalipun dia cuma bawa doa, jangan diremehin jemaah. Boleh jadi karena emang itu yang dia punya, dia gak punya apa-apa. Lah kalau kita sedekah 100, 200, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, ya emang karena kita punya. Tapi kalau mereka yang gak punya, jangan lisan ini menghinakan. Allah yang disedekahin itu pasti barang yang jelek loh. Jangan jemaah. Apa Anda bisa juga mensedekahkan barang yang jelek? Kadang kita pun gak bisa kok. Jujur aja, kita punya gamis yang gak kita suka di rumah dan sampai sekarang masih ada kan? Kita punya sepatu yang gak pernah kita pakai di rumah, sampai bulukan, sampai jadi tempat sarang ternak tikus di dalam sepatu itu. Dan gak dikasih-kasih juga kan? Artinya katanya, alah ngasih kok yang jelek-jelek lah, coba aja. Emang kalaupun begitu, emang barang-barang di rumah kita yang kita gak suka bisa kita kasih sama orang. Ngasih itu berat loh jemaah. Memberi itu berat. Jamaah sholat itu senangnya buat diri sendiri. Jamaah puasa yang tahu tuh ya jamaah sendiri. Tapi ketika jamaah berbagi, jamaah melibatkan tiga pihak. Diri sendiri, menyenangkan dan membahagiakan orang lain, dan membuat Allah senang cinta sama kita karena kita suka berderma. Itu bedanya. Sholat langsung vertikal. Puasa vertikal. Tapi begitu sedekah begini. Set horizontal. Begitu diterima langsung kedua-duanya punya hubungan vertikal. Kalau dia bersyukur itu hubungannya vertikal ke dia. Kita memberi, kita bahagia, ini hubungannya vertikal dengan Allah. Itu kerennya. Makanya iman itu selalu diidentikan dengan kalimat Ali Imran 92. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tidak akan pernah tanalul birra, kamu mencapai puncaknya kebaikan, hatta sampai tunfiqu, kamu menginfakkan, mimma apa-apa, tuhibbun yang paling kamu cintai. Ini sulit. Kelas yang bisa melakukan ini sekelas Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Wah, kita nih kelas-kelasnya masih jauh jemaah. Ada tanah tengah kota sama tanah, ya mohon maaf bukan berarti mengesampingkan nama kota yang lain. Ada tanah kita, 2 tanah. Kita punya 2 bidang tanah. Yang satu di tengah kota alun-alun Wonosobo, yang satu ujung di Kepil sana ujung. Yang mana yang mau Anda wakafkan? Yang di tengah kota apa yang di Kepil ujung? Ujung Kepil sana. Tidak, mohon maaf ya teman-teman yang dari Kepil. Bukan berarti itu, enggak. Maksud saya itu kita loh. Termasuk yang berbicara. Kadang tuh kita begitu.
La tanalul birra. Kamu tuh nggak akan pernah nyampe pada puncaknya kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu sedekah apa yang paling kamu sukai, apa yang paling kamu cintai. Tadi contohnya kita punya tanah di alun-alun sama punya tanah di ujung sana, perbatasan antara Wonosobo dan kota yang lain. Kita sih bilang, wah, di sana saya punya tanah, iya di sana. Per meternya berapa? 29.000. Yang di tengah kota per meternya udah 15 sampai 20 juta. Oh janganlah, ini jangan. Ujung sana, kalau bisa udah ujung, bukan di pinggir jalan. Udah ujung di tengah hutan, nggak ada siapa-siapa. Allah. Dulu ini kisah terakhir. Mohon maaf, kayaknya waktunya nggak cukup sampai yang kelima. Jadi saya kisah terakhir. Ada sahabat namanya Abu Talhah. Abu Talhah. Abu Talhah dengar ayat tadi, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak sampai puncak kepada kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan sebelum kamu sedekah apa yang paling kamu cinta. Langsung dia noleh ke istrinya, sayang, harta terbaik kita mana? Bentar deh sayang. Kalau harta terbaik kita tuh kebun burai ada kebunnya namanya kebun Buraiha, kebun Abu Talhah. Sebentar, nama kebunnya apa? Kebun Abu Talhah. Kebun Abu Talhah. Ada kebun Bayruha, Buraiha, Bayruha. Bayruha ini kebun yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Jadi dulu tuh kebunnya itu di dekat Masjid Nabawi. Sekarang kebun itu ada di dalam Masjid Nabawi. Kebun Bayruha didiskusikan sama istrinya, sayang gimana kalau kamu tahu kan yang terbaik adalah kita ngasih yang terbaik kalau kita mau sampai ke puncak ketakwaan dan kebaikan. Iya. Terus gimana sayang? Ayo sayang, kita ke Rasulullah. Ini suami istri kompak jamaah berangkat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau bilang, ya Rasulullah, kami punya kebun yang paling kami cinta. Kebunnya dekat dari Masjid Nabawi, strategisnya luar biasa. Bahkan dulu sahabat Nabi tuh kayak mengincar-ngincar kebun Bayruha itu. Pokoknya ngincar banget, ini kalau sampai dijual sikat, beli gitu. Saking bagus dan strategisnya kebun Abu Talhah, namanya kebun Bayruha. Udah sama Rasulullah SAW, mana kebunnya? Di situ. Wow. Lalu Nabi SAW mengatakan, bakhin, kata Nabi. Bakhin. Itu dalam hadis, kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia, wow. Nabi itu sampai bilang gitu, bah. Ya, ini ungkapan ya jemaah. Bah atau bakhin itu artinya wow, keren, saking ini tuh top banget gitu. Terus kata Abu Talhah, ya Rasulullah, ini aku wakafkan untuk perjuangan di jalan Allah. Silahkan ya Rasulullah, ikut Anda ya Rasulullah. Beliau nggak bilang, ya Rasulullah nanti sini harus begini, harus begitu, harus begini. Enggak, no syarat. Langsung bilang, ya Rasulullah engkau tahu yang terbaik. Maka ini hamba support untuk agama Allah. Apapun, kalau bahasa Jawanya, kulon derek mawon. Dikasih Rasulullah SAW satu kebun yang luar biasa. Yang kebun itu jamaah tahu sekarang masuk di dalam kompleks dalam, bukan teras luar, kompleks dalam Masjid Nabawi. Yang kita tahu jamaah setiap hari full penuh sesak orang sholat di sana. Dan setiap hari itu menjadi bagian pahalanya Abu Talhah. Allahu Akbar. Nanti masuk ke Nabawi, kalau perempuan nggak bisa karena ini di tempatnya laki-laki. Di tempatnya laki-laki yang bisa suaminya jamaah. Itu dibuka nih ininya sejadahnya dibuka, nanti itu ada kayak buletan gitu. Ini dulu 3 bulatan dan beberapa bulatan kompleks itu, ini dulu kebun Bayruhanya Abu Talhah. Kompak, suami istri menyerahkan yang terbaik. Allahu Akbar walillahilhamd. Ramadan sebentar lagi, saya mengajak diri saya, mengajak jamaah. Silahkan jamaah,
ramaikan masjid, support dengan minimal air. Kalau kita belum bisa Newport ini itu segala macam, air insya Allah terjangkau. Punya uang 25.000 aja udah cukup, lebih dari cukup. Saya support air ini. Lah Ustadz, kalau Newportnya sekarang nanti itu dong nggak kena sama Ramadan. Gimana nanti kalau udah habis duluan sebelum Ramadan? Nggak apa-apa, ntar Ramadan kita sumbang lagi. Tapi kalau misalkan saya mau nyumbangnya Ramadan nggak apa-apa Ustadz, ya nggak apa-apa juga. Tapi pertanyaannya, apakah umur kita sampai? Jangan-jangan baru niat. Ini kisah, ini super terakhir ya jemaah. Saya mau ngomong terakhir-terakhir mulu, kapan terakhirnya sih? Ini super terakhir. Ini kisah nyata. Jemaah boleh cross check. Tapi beliau-beliau nggak tahu. Saya 2021 bersama kawan-kawan. Waktu itu kan mau pembebasan lahan untuk bangun masjid yang sekarang sudah jadi masjidnya, lantai satunya di Wonolelo itu. 2021, tepatnya di bulan Mei. Kita kan April atau Mei gitu, antara April atau Mei, April kalau nggak salah. Kita kan dulu, ayo jamaah yang mau berwakaf membeli lahan untuk bangun masjid, beli lahan. Ingat banget, waktu itu ada seorang ibu bilang gini, Ustadz saya mau ikut ya, ikut pembebasan lahan. Tapi nanti aja pas Ramadan, soalnya biar pahalanya banyak. Saya langsung senyum, saya bilang, iya ibu, insya Allah, semoga Allah mudahkan segala urusan ibu ya ibu, biasalah. Sehat lancar berkah selalu ya ibu, semoga Allah mudahin semua urusannya, begitu jemaah. Tapi dalam hati, saya tuh nggak nyampe bilang, ya ibu kalau umurnya masih nyampe ya. Masa saya bilang gitu jemaah. Akhirnya saya cuma doain gitu aja. Ya ibu, sehat lancar berkah selalu, makasih atas niat baiknya, semoga Allah memudahkan segala urusan ibu, barakallahu fikum. Akhirnya singkat cerita, itu Ramadan waktu itu kalau nggak salah 2 bulan lagi. Ya antara awal April atau kapan, pokoknya 2021 pas mau beli tanah itu 2 bulan lagi atau 2 bulan kurang Ramadan. Suaminya WA kami setelah 1 bulanan sebelum Ramadan itu. WA kami, Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon doanya ya Ustadz buat istri saya yang sudah meninggal dunia. Meninggal jemaah. Niat mau ngasih di bulan Ramadan. Umur ternyata enggak nyampe. Wafat. Alhamdulillah istrinya itu bilang ke suaminya bahwa ayah, ibu punya niat baik nih. Ibu punya niat baik untuk ngasih sesuatu ini, untuk ikut andil pembebasan lahan dan segala macamnya. Alhamdulillah beliau nyampein itu ke suaminya. Jadi suaminya ingat dan suaminya menunaikan wasiat istrinya almarhum Allah yarham. Akhirnya tertunaikan jamaah, dan itu menjadi reminder buat saya dan buat diri kita untuk tidak menunda beramal salih karena nggak tahu umur kita bakal nyampe Ramadan atau enggak. Kalaupun jamaah punya niat, saran saya bilang ke istri, bilang ke suami, bilang ke pasangan maksudnya. Saya itu punya niat akan A, akan B, akan C. Kalau kita wafat, suami kita tahu dan kita punya harta untuk menunaikan niat yang diniatkan, suami kita yang akan menunaikan. Ini juga penting jemaah. Bilang sama suami, bilang sama pasangan tentang apa yang harus kita lakukan. Itu kisah nyata dan menjadi reminder sampai detik ini. Sampai detik ini selalu jadi reminder. Jangan pernah bilang nanti Ramadan, nanti Ramadan. Belum tentu umur kita nyampe Ramadan. Kalau bisa sekarang, mumpung 2 bulan lagi ketemu Ramadan, udah warming up. Nih, 5 kardus atau galonan ya. Galon. Terus kalau misalkan nanti habis gimana Ustaz sebelum Ramadan? Gak apa-apa, ntar di top up lagi, diisi ulang lagi, dibelikan lagi. Niatkan semua karena Allah dan niatkan semua karena untuk meneladani salah satu sunnahnya Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Hadirin, ini 4 dulu. Nanti yang satu lagi kita lanjutkan di lain kesempatan kalau masih hidup. Pakai tangan kanan ibu. Jazakumullah khairan. Sehat lancar barokah. Silakan jamaah kalau ada yang dimuliakan Allah, kalau ada yang mau diskusi atau bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol. Silakan jamaah. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Alhamdulillah saking fahamnya. Silakan. Ahlan.
Boleh, langsung aja Ibu Hawa. Lali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan mau bertanya atau apa Ustaz, tapi sekedar punya pemikiran atau punya kesimpulan dari yang namanya sedekah atau berbuat baik. Kadang orang sering berbicara sedekah itu yang penting ikhlas. Tapi kenyataannya gimana kita bisa ikhlas kalau tidak terbiasa sedekah? Untuk bisa ikhlas itu ya seperti yang Ustadz Irfan sampaikan, biasakan. Bukan masalah monominal, bukan masalah tempat, bukan masalah dengan siapa, tapi segerakan. Mungkin hanya itulah ya. Jadi kadang orang itu beralasan sedekah itu yang penting ikhlas. Tapi kenyataannya gimana kita bisa ikhlas kalau tidak terbiasa sedekah? Iya. Jadi biasakan dulu hal-hal baik itu gitu loh. Sementara cuma itu aja Ustadz, saya punya kesimpulan. Mohon maaf sekali. Makasih Ibu Erna. Bukan apa-apa, mohon maaf sekali. Keren banget, Masya Allah. Jazakumullah jasa Ibu Erna, semoga Allah memuliakan Ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin, ini tambahan yang keren banget. Bukan sedekah dimatikan, boleh hadirin. Jazakumullah khair. Jadi sedekah itu benar yang dikatakan Ibu Erna, bukan yang penting ikhlas. Malah yang penting kan ikhlas. Enggak. Sedekah itu bukan yang penting ikhlas. Sedekah itu kita membiasakan diri kita untuk bersedekah. Ikhlas itu butuh jam terbang. Jangan bilang ikhlas, wah yang penting ikhlas lah. Tapi dia cuma setahun sekali. Ikhlas itu jam terbang jamaah, rutin. Yang Jumat per Jumat, yang hari per hari. Ada orang sampai tiap hari rutin bisa mengeluarkan, itu hebatnya di sana. Bukan yang penting ikhlas, tapi yang penting rutin. Kita merutinkan, lama-lama terlatih, keikhlasan terjaga, Allah bantu kita untuk makin mudah dalam beramal saleh. Begitu jamaah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan kita semua. Dan ayo kita bergerak bersama-sama. Silakan support masjid terdekat tempat tinggal jamaah. Kalau jamaah besok mau, mungkin ada lebihnya, mau terus kemudian membersamai kegiatan-kegiatan di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo di Wonosobo, juga langsung drop aja. Tadi udah ada dari beberapa jamaah ngedropin di sana. Kami pun juga akan, kalau nanti terlalu banyak, kami pun juga akan mendropkan kembali di masjid-masjid yang aktif supaya kita kena di hadis Nabi tadi, la ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Kalau bisa yang makan makanan kita itu orang-orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang diskala prioritaskan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, maka mari ayo kita biasakan dalam berderma, bersedekah, insyaallah itu menjadi harta terbaik yang kita punya. Sampai sini kajian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat ibunda, kalau ada yang mau bergabung di grup